Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mahika Sidoarjo, jumpa lagi dengan saya Azkia Nur Fatin dalam program Tanya Ummah. Langsung saja di samping saya ada Ummah Ilusia Insyuro yang senantiasa akan menjawab pertanyaan pemirsa sekalian. Sebelum itu, mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ummah. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Ummah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Mbak Fatin? Alhamdulillah sehat Ummah. Sekarang kesibukannya apa ya Ummah sekarang kira-kira? Kesibukan saya, alhamdulillah dikasih putu Mbak Fatin. Jadi enak, ini kesibukannya adalah mengudang cucu, menimang cucu gitu. Ya alhamdulillah, tapi masih terlihat muda memang cucu. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, mari kita review terlebih dahulu tentang pertanyaan pertemuan yang kemarin, yakni membahas tentang bagaimana hukumnya laki-laki mempelajari kitab Risatul Mahid. Dan kemarin yang dijelaskan oleh Ummah, hukumnya adalah fardu kifayah. Dan Ummah, bagaimana hukumnya perempuan mempelajari kitab Risatul Mahid itu sendiri? Gitu Mbak Fatin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kemarin Mbak Fatin laki-laki fardu kifayah untuk mempelajari kitab yang membahas tentang kewanitaan, tentang haid ini. Untuk perempuan itu adalah hukumnya fardu ain. Oh, jadi hukumnya itu fardu ain ya? Iya. Jadi setiap pribadi, setiap masing-masing perempuan itu wajib untuk mempelajari kitab ini. Oke. Bahkan kalau mereka sudah balik, itu meskipun ya baliknya itu masih kecil, itu seharusnya dia sudah mempelajari kitab ini. Karena apa ya? Berhubungan sekali dengan ibadah-ibadah yang lain. Jadi tentang sholatnya, mana sholat yang ditinggalkan, mana sholat yang harus tetap dikerjakan, puasanya, berhubungan dengan mandi, banyak sekali. Yang kemudian hubungan dengan haid yang seharusnya dipelajari wajib oleh seorang perempuan tadi. Jadi kesimpulannya, hukum mempelajari bagi orang laki-laki adalah fardu kifayah, dan bagi kaum wanita itu hukumnya fardu ain, wajib bagi setiap wanita. Terus ngeten nggih, Mas? Nggih, terus. Langsung saja kita akan masuk ke pertanyaan pertama, yakni dari Nikma Afandi dengan hashtag Tanya Ummah. Jika kita haid terus-menerus, dalam arti mungkin ada bermasalah dengan hormon yang biasanya bisa haid sampai 3 bulan. Bagaimana menghitungnya? Apakah itu haid atau istihadah? Terus, bagaimana cara mengerjakan sholat atau ibadah lainnya jika dalam keadaan istihadah? Mohon penjelasannya Ummah. Gitu. Nah, ini pertanyaan ini masih ada hubungannya dengan ciri-ciri haid kemarin, Fatin. Yang pertama kemarin apa? Ciri-ciri haid, darah itu bisa dikatakan haid. Yang pertama adalah berumur 9 tahun. Kalau sudah berumur 9 tahun, Komariah, Hijriyah, kurang 16 hari, kurang sedikit. Terus yang kedua, apabila lebih dari 24 jam. Maka kayak kemarin itu 9 tahun sudah dia mengeluarkan darah 24 jam, berarti sudah dikatakan haid. Yang ketiga adalah apabila darahnya itu tidak lebih dari 15 hari 15 malam. Jadi harus kurang dari itu. Nah, kalau tadi pertanyaannya apabila darah itu keluar lebih dari 15 hari sehingga sampai berapa bulan? 3 bulan. Jadi ada yang kemudian 3 bulan terus menerus keluar, itu ada. Memang KB sekarang itu kan mempengaruhi hormon yang kemudian darah itu bisa jadi keluar dari lebih dari 15 hari. Meskipun keluarnya itu hanya flek-flek. Jadi 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu meskipun terus menerus ataupun flek-flek, tetap itu nanti ada hitungannya tersendiri. Jadi ada hitungannya sendiri-sendiri ya? Iya, begitu. Dan pertanyaannya itu tadi seharusnya ya, kalau sudah bertanya tentang istihadah yang seperti itu apa ya, harus face to face, harus intent gini. Kenapa? Karena
orang yang kemudian sudah istihadah itu nanti pembagiannya ada 7 itu. Ya, ada 7 mustahadah itu. Ada yang kemudian nanti kelanjutan dari pertanyaan itu tadi ya. Apakah kemudian orang yang tadi mengeluarkan 3 bulan itu dia mubtadi'ah, dia baru pertama kali haid, atau mu'tadah, sudah terbiasa haid? Pertanyaan selanjutnya. Terus pertanyaan lagi, apakah kalau kemudian dia mubtadi'ah itu dia mumayyizah atau ghairu mumayyizah? Dia bisa membedakan darah atau tidak? Nah itu nanti setiap daripada statusnya itu hukumnya juga berbeda. Nah, misalnya ini insya Allah yang bukan mubtadi'ah, insya Allah yang mu'tadah, yang sudah terbiasa pernah haid, bukan mubtadi'ah, dan sepertinya dia tidak merasa kalau istihadah sehingga tidak memperhatikan darah yang keluar, sehingga misalnya kita menghukuminya ghairu mumayyizah. Karena ghairu mumayyizah itu baik seorang perempuan tadi mengerti tentang darahnya, tapi dia tidak menulisnya, dia tidak disiplin untuk menulis dari adat-adat yang kemarin, dia itu masuk pada ghairu mumayyizah, meskipun dia bisa. Jadi sementara ini kita hukumi dia mu'tadah ghairu mumayyizah. Mu'tadah dia sudah pernah haid dan sudah ada adat haid yang terdahulu. Ghairu mumayyizah karena dia tidak menulis daripada adat haidnya yang sebelumnya. Maka kemudian hukumnya adalah dia dikembalikan kepada adat yang kemarin. Misalnya dia hanya ingat adat yang terakhir sebelum dia istihadah. Jadi misalnya sekarang bulan apa ini? Bulan November. November ini dia mengalami istihadah yang terus menerus. Bulan Oktober kemarin sebenarnya dia tidak ingat semuanya, tapi saya ingat Oktober kemarin itu saya cuma 7 hari. Nah itu sudah pun lumayan itu, yang meskipun tidak ingat adat-adat yang terdahulu, tapi dia ingat adat pas haid sebelum istihadah. Itu kemudian yang 7 hari itu sudah bisa dibuat sebagai patokan. Artinya gimana? Ya sudah, berarti haidnya dia di istihadah ini yang dihukumi haid hanya 7 hari. Berarti selama 3 bulan yang dihukumi haid ini adalah 7 hari bulan yang pertama. Dia dianggap mubtadi'ah ghairu mumayyizah, maka yang dianggap haid adalah 7 hari dan selebihnya ini dianggap sebagai istihadah. Nanti kemudian di bulan berikutnya bisa jadi lagi 7 hari dianggap haid lagi. Tapi ini pembahasannya memang agak lebih mendalam, harus kemudian kita fokus dengan pembahasan ini karena begini, istihadah, orang yang istihadah seperti ini yang 3 bulan tidak selesai, itu di bulan pertama itu dia pasti mengalami yang namanya qadha sholat. Kenapa? Karena dia tidak tahu kalau 15 hari ini terus berlangsung atau tidak, dia tidak tahu. Sehingga di dalam 15 hari ini dia tidak melakukan sholat. Karena yakin kalau ini tadi disangka haid. Kok sampai 15 hari, 16 hari ternyata dia istihadah. Akhirnya apa? Ya sudah, 15 hari, 16 hari lebih, maka dia memutuskan bahwasanya saya istihadah, maka dia sudah mandi besar. Nah, 15 hari ini terpotong 7 hari tadi yang dihukumi haid, sehingga 15 dikurangi 7, berapa nih? 8 hari ini dia harus qadha sholat. Berarti harus mengqadha 5 waktu tadi Mas selama 8 hari? Iya, 5 hari kali 8. Jadi makanya tetap ditulis saja biar enak nanti hukumnya itu. Nah, begitu. Terus tadi berarti sampun tadi 7 hari haid,
8 hari yang kemudian dia tinggal selama itu dia tinggal tidak sholat, maka harus diqadha. Hari yang ke-16 karena dia sudah tahu hukumnya adalah mu'tadah ghairu mumayyizah, maka selama hari yang ke-16 sampai seterusnya ini nanti hukumnya istihadhah. Dan karena dia tahu istihadhah adalah masih punya kewajiban sholat. Jadi istihadhah itu wajib sholat, masih wajib sholat. Berarti bagaimana? Maka dia lakukan sholat adaan mustahadatan. Sholatnya langsung dilakukan, tidak pakai qadha lagi. Sholatnya sudah dilakukan ketika itu, tapi dengan cara orang yang berwudunya orang istihadhah. Berarti niatnya berbeda ya, Umah? Iya, berbeda. Jadi pertanyaannya bagaimana cara mengerjakan sholat atau ibadah lainnya jika dalam keadaan istihadhah? Nah, itu tadi ya, berarti hari yang ke-16 tadi dia melakukan sholat orang istihadhah. Sebagaimana orang istihadhah. Itu sama dengan sholatnya daimul hadas nggih, dawamul hadas. Itu baik orang yang istihadhah, orang yang beser seni niku nggih. Terus kemudian keputihan yang terus menerus itu nanti cara berwudunya, cara bersucinya itu tertentu. Ada di sini ada 5 poin yang harus dilakukan oleh orang yang dawamul hadas tadi. Yang pertama yaitu bersucinya harus sudah masuk waktu. Jadi begitu azan dia melakukan sholat. Belum, wudu dulu. Jadi tidak boleh kemudian wis kadung akas nggih, sadurunge azan terus kemudian dia wudu, tidak boleh. Kalau dia lagi istihadhah, wudunya harus setelah azan. Yang kedua, dia harus istinja, membersihkan kencingnya, membersihkan darahnya sampai bersih itu nggih. Dia harus istinja. Yang ketiga, kemudian dia harus menyumbat farjinya, itu dengan sekarang kan ada ya softtek gitu. Yaitu softtek itu yang dibuat. Kalau memang deras headnya, maka dia harus menyumpal itu. Menyumpal apa itu? Menyumbat. Menyumbat itu artinya apa nggih? Diyakini kalau darah nanti hanya sedikit yang keluar. Cara ngoten diminimalisir agar darahnya tidak banyak yang keluar. Dengan cara apa? Dengan cara kalau sekarang karena ada softtek yang itu nggih, yang luar biasa nggih, yang wing juga, panjang juga. Terus kemudian yang daya serapnya tinggi. Nah, itu juga nanti membantu. Nah, nggih, membantu untuk tidak banyak-banyak yang napa cara basa Jawa iku ngecembeng Mbak Fatin napa niku. Nggih ngoten nggih. Ngapunten niki agake iku Mbak Fatin. Enggak apa-apa ya karena ini majelis ilmu ya harus kita florkan di situ nggih. Jadi meminimalisir ini kalau memang dikala dia pancar deras darahnya, maka kalau bisa dengan menyumbat kapas pakai kapas yang agak tebal, atau bisalah softtek, kemudian softtek yang itu ditekuk ngoten nggih, ditaruh di dalam karena itu tadi meminimalisir darah itu keluar sehingga caranya begitu. Tapi kalau ketika sholat darah itu tiba-tiba keluar, apa juga tidak apa-apa sholatnya? Enggak apa-apa. Jadi kalau kita sudah memakai cara itu tadi dengan menyumbat, terus kemudian dikasih softtek lagi, kalau memang deras, kalau deras itu bisa jadi pakai 2, disumbat dengan cara dimasukkan dimasukkan di situ. Selagi dia tidak puasa boleh dan tidak sakit tentunya, jadi harus ditaruh di situ. Kemudian dikasih
softtek lagi dan ini lagi nyun sewu, CD-nya itu harus CD yang ketat. Kenapa ya itu tadi? Karena sedikit rapat betul harus rapat. Harus yang CD yang baru gitu. karena itu kan rapat gitu. Nggak boleh pakai CD yang molor itu, nggak boleh banget. Karena nanti bisa membuat darahnya itu bisa lebar-lebar keluar pakai softtek yang itu tadi daya serap tinggi. Itu membantu sekali. Terus yang ke berapa itu tadi? Kalau sudah itu dipakai, kemudian yang keempat yaitu dia wudhu seperti biasa, tapi niatnya harus diganti. Tidak boleh liraf'il hadas. Liraf'il hadas kan untuk menghilangkan hadas. Sedangkan hadas ini terus-menerus ada, jadi tidak bisa dihilangkan. Terus maka harus diganti dengan apa Mbak Fatin? Listibahati sholat. Pinter Mbak Fatin. Harus diganti dengan listibahati sholat. Yang keempat tadi Mbak Fatin. Nah, yang keempat adalah dia wudhu. Wudhunya seperti wudhu biasa. Cuma yang beda adalah niatnya. Niat wudhu biasa adalah liraf'il hadas. Padahal liraf'il hadas adalah untuk menghilangkan hadas. Padahal hadasnya orang yang mustahadoh itu tidak bisa hilang, dia terus menerus ada. Makanya kemudian kita ganti dengan istibahati sholat. Pinter Mbak Fatin. Multi sopo di sini. Istibahati sholat yaitu agar bisa untuk diperbolehkan sholat. Jadi pakai itu. Tidak boleh litoharo, tidak boleh liraf'il hadas, harus nawaitul wudhu listibahati sholat lillahi ta'ala. Sudah itu. Kemudian yang kelima adalah menyegerakan wudhu, menyegerakan untuk langsung sholat. Tidak boleh kemudian kita kasih jeda, tidak boleh, kecuali untuk lima salahati sholat. Misalnya setelah wudhu selesai, doa, kemudian kita jalan, di tengah jalan ketemu sama temannya. Ya apa kabarnya? Lah itu kemudian dia ngobrol, ngobrol enak. Dan di tengah-tengah ngobrol kemudian darahnya ada yang keluar. Nah, itu tidak boleh itu. Harus kemudian mengulang lagi wudhunya mulai dari awal. Dia harus istinja, ganti lagi softteknya, kemudian wudhu lagi. Jadi tidak boleh ada jeda yang tidak ada manfaatnya. Jika sebelum sholat itu tadi kan saat memakai mukena atau menuju perjalanan itu keluar, bagaimana hukumnya Umar? Nah itu tadi, kalau lima salahati sholat itu boleh tidak apa-apa. Apa saja lima salahati sholat itu diantaranya adalah jawab adzan. Nah kalau kemudian kita jalan terus kemudian ada adzan, itu boleh itu dijawab sampai selesai. Meskipun nanti di tengah-tengah kita menjawab adzan itu darahnya keluar itu dimakfu. Sebegitu pentingnya Mbak Fatin jawab adzan itu sampai begitu. Jadi harus dijawab. Atau kemudian misalnya buat mukenanya itu biasanya kan anak-anak mari selesai mukenaan langsung ditaruh. Lah, ketika kita membuatnya itu bingung, iki mang endi sirai sing endi, tangan sing endi, biasanya gitu. Lah, ketika mau mencoba mukena itu tadi, kok keluar darahnya, itu juga dimakfu. Yang tidak dimakfu ya itu tadi, ditinggal. Berbincang-bincang yang tidak penting. Atau enak-enakan, loh, itu anak pentol lah, dia mangan dhisik lah itu. Nek atik mangan pentol di tengah-tengah makan pentol, kok darahnya keluar? Harus bersuci dari awal lagi. Jadi kesimpulannya, cara menghitungnya itu harus ada perincian yang lebih jelas. Apakah dia sudah pernah haid, muqtada, dan belum pernah haid atau mubtadi'ah. Dan apakah dia bisa membedakan darah dan sifat-sifatnya. Dan istihadah sendiri memiliki 7 macam. Nonton nggih, Umah? Nggih.
Cara mengerjakan sholat atau ibadah lainnya jika dalam keadaan istihadah ada 5 cara. Yang pertama, masuknya waktu sholat, jadi tidak boleh sebelum masuknya waktu sholat. Untuk yang kedua, istinja, yakni membersihkan darah yang keluar. Untuk yang ketiga, menyumbat, meyakini bahwa darah tersebut tidak keluar saat kita sholat nanti. Untuk yang keempat, wudhu seperti biasa, tetapi wudhunya berbeda niat dengan menggunakan listibahatis sholati, bukan liraf'il hadathi. Dan yang terakhir kelima, yakni menyegerakan sholat. Tidak boleh dijeda-jeda dengan hal-hal yang tidak penting. Ngonten nggih Umah? Nggih, leres. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak terasa walaupun hanya satu pertanyaan ya Umah, pembahasannya sangat panjang. Jadi untuk Mbak Nikma Afandi, jika penjelasannya kurang detail, bisa menghubungi langsung Umah atau kita akan memberikan kontak langsung ya Mah, biar bisa tanggat panjenengan lebih detailnya lagi. Monggo. Kami rasa cukup pembahasan untuk hari ini. Jadi tunggu apa lagi untuk pemirsa yang belum menulis pertanyaan pemirsa, silakan tulis di kolom komentar baik di IG dan YouTube Mahika Sidoarjo. Saya Azkia Nurfatin dan Umah Ilusia Insyirah pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada salah kata. Jangan lupa tetap saksikan program Tanya Umah yang tayang pada setiap hari Rabu jam 4 sore. Sampai bertemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.